Kembali bersama kami pemirsa juru bicara pertama Satgas Penanganan COVID-19, Kolonel Purnawirawan Dr. Ahmad Yuryanto meninggal dunia. Ratusan pelayat mengantarkan almarhum ke pemakaman yang dilakukan dengan prosesi militer. Sejak pagi, ratusan pelayat terus berdatangan ke rumah duka orang tua Kolonel Purnawirawan Dr. Ahmad Yuryanto di Kota Batu, Jawa Timur. Pukul 10 Minggu pagi, pihak keluarga menyerahkan jenazah almarhum kepada TNI. Setelah melakukan penghormatan militer, jenazah almarhum diberangkatkan ke TPU Dadaprejo, Kota Batu untuk prosesi pemakaman. Sesuai kesepakatan keluarga, jenazah Ahmad Yuryanto dimakamkan di samping makam ibu kandungnya. Sebelum meninggal di RSUD Syaiful Anwar Malang, almarhum Ahmad Yuryanto pernah dirawat di RSPAD Gatot Subroto karena penyakit kanker usus. Semasa hidup, Ahmad Yuryanto adalah Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Nama almarhum dikenal pemirsa televisi setelah menjabat sebagai juru bicara pertama Satgas Penanganan COVID-19. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengadakan pertemuan darurat untuk membahas wabah cacar monyet. Pertemuan tersebut digelar setelah ditemukan lebih dari 100 kasus dikonfirmasi atau dicurigai di Eropa. Ya, pertemuan Komite WHO dilakukan oleh kelompok penasihat strategis dan teknis tentang bahaya menular dengan potensi pandemi dan endemi. Kelompok tersebut yang akan memberikan saran tentang resiko infeksi yang dapat menimbulkan ancaman kesehatan global. Meski begitu, perihal penetapan status sebagai darurat kesehatan secara global tetap di bawah kewenangan WHO. WHO menyatakan hingga saat ini belum ada vaksin khusus untuk cacar monyet. Namun vaksin cacar yang telah ada saat ini dinyatakan masih efektif hingga 85%. Ya, sementara itu menurut WHO, wabah cacar monyet yang saat ini tengah terjadi di sejumlah negara merupakan hal yang tidak biasa lantaran terjadi di negara-negara non-endemik. Ya, WHO saat ini tengah bekerja sama dengan negara-negara terdampak dan lainnya untuk melebarkan pengawasan guna mencegah kian meluasnya sebaran penularan. Organisasi Kesehatan Dunia juga tidak menyebutkan negara mana yang terdampak, namun sebelumnya dikonfirmasi telah ada di Italia, Swedia, Spanyol, Portugal, Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Cacar monyet sendiri biasanya paling sering terjadi di daerah terpencil di Afrika bagian tengah dan barat, serta di negara-negara lain yang sering dikaitkan dengan perjalanan pasien di wilayah Afrika. Baik pemirsa, sebaran wabah cacar monyet kian mengkhawatirkan. Diketahui 12 negara telah mengkonfirmasi temuan cacar monyet termasuk negara tetangga Australia. Lantas langkah apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Bapak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan RI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syahril. Selamat sore Mas, dan selamat sore para pemirsa semuanya. Ya, salam sehat. Salam sehat. Sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung. Saya tahu ini akhir pekan, tapi paling tidak kita ingin tahu update-nya seperti apa terkait wabah cacar monyet ini. Kalau di Indonesia sendiri Pak Syahril, di tanah air, update terbaru seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Jadi syukur alhamdulillah sampai hari ini kita belum mencatat atau melaporkan ada kasus cacar monyet ini. Baik. Dan saat ini kita dalam posisi kewaspadaan ya. Kewaspadaan dengan mengikuti perkembangan di tingkat internasional, negara-negara yang melaporkan dan negara-negara yang berpotensi dapat menyebarkan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Yang kedua ya kewaspadaan internal di Indonesia, mulai dari pintu masuk bandara, pintu masuk pelabuhan, termasuk rumah sakit yang menyiapkan untuk nanti deteksi apabila kemungkinan adanya kasus
cacar monyet ini. Oke, jadi belum ada temuan seperti itu ya Pak ya, alhamdulillah untuk Ya, alhamdulillah. sampai saat ini. Kalau kita bicara mengenai perbatasan Pak, ini juga penting. Bagaimana kita tahu bahwa negara-negara tetangga Australia dan Singapura terakhir saya dengar sudah melaporkan ada kasus ini. Bagaimana Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tadi pelabuhan, airport, tempat mobilitas masuknya wisatawan ataupun tamu dari mancanegara seperti apa Pak? Ya, saya kira sudah ada standarnya. Di pintu masuk itu kan ada yang disebut dengan karantina hewan juga ya. Baik. Ada karantina hewan, yang kedua ada kantor kesehatan pelabuhan. Jadi kalau hewan itu yaitu melihat atau mengkarantina bagi hewan-hewan yang akan masuk maupun yang keluar. Ya. Yang kemudian kalau kantor kesehatan pelabuhan untuk manusia. Gitu lah. Nah, saya kira kita hampir sama kewaspadaan. Kita ada pengalaman di COVID, di hepatitis. Sudah kita lakukan itu sebagai bagian dari kewaspadaan kita semua. Oke, kalau untuk hewan sendiri Pak, yang kita dapat informasi bahwa ini memang ditularkan dari hewan pengerat ya Pak, seperti kera, tikus, tupai dan lainnya. Ada informasi lainnya Pak yang bisa kita bagikan agar literasi tadi masyarakat makin paham terkait ini? Ya, dari laporan yang ada atau dari ini kan penyakit cacar monyet ini kan sebenarnya udah lama ya. Iya, ada di negara Afrika. Iya, nah ini kan timbul lagi itu biasa ya. Baik. Nah memang sampai saat ini ya hewan primata itu ya kera atau monyet, kemudian tikus dan mungkin tupai itu yang menjadi hewan-hewan yang sebagai sumber penularan yang kita sebut dengan zoonosis ya. Baik. Jadi ini penyakit zoonosis ya artinya ya dari hewan ke manusia. Zoonosis, ya. Dan saya baca juga bahwa kita memang ini belum membutuhkan vaksin khusus ya Pak, karena penyakit ini katanya dapat sembuh setelah perawatan selama 2 sampai 3 pekan, dan kabarnya juga vaksin cacar biasa itu masih efektif 83%. Betul seperti itu Pak? Ya, jadi memang dia sembuh sendiri ya. Baik. Tapi tentu saja kita harus hati-hati untuk yang mempunyai komorbid atau mungkin ada penyakit yang lain, itu kita harus waspada. Ya memang angka kematiannya kecil ya, sekitar 10% saja. Baik. Nah kalau untuk vaksinasi, tadi juga sudah disampaikan oleh WHO bahwasanya vaksin cacar yang selama ini ada masih dianggap efektif walaupun hanya 80 sampai 85%. Baik. Kalau kita masih membahas mengenai mitigasi mungkin Pak, kita tahu bahwa Anda menyebutkan tadi bagaimana perbatasan juga diawasi begitu dengan ketat, karantina hewan yang masuk. Untuk Vaskes sendiri Pak, sudah ada mungkin himbauan atau seperti apa, karena kita ya walaupun tadi kita lihat sebenarnya ini penyakit biasa, penyakit lama, tapi mungkin ada himbauan khusus ketika ini menjadi banyak perbincangan di media internasional. Oke, jadi kita yang pertama memang anjuran atau himbauan secara global, di mana kita sudah teruji dengan COVID-19 ini, di mana masyarakat kita sudah sedemikian besar disiplin dan patuhnya terhadap protokol kesehatan dan juga hidup sehat atau PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat itu yang utama. Jadi penyakit menular apapun kalau kita dengan PHBS dan kemudian kita protokol kesehatan, insya Allah kita akan lebih kuat daya tahan tubuh kita. Nah, kemudian untuk fasilitas pelayanan kesehatan, saya kira juga sudah kita siapin semua Pak ya, mulai dari puskesmas. Nah yang penting kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini, kita sudah mempunyai suatu sistem rujukan untuk deteksi andaikan memang ada cacar monyet ini, yaitu sampel itu dikirim ke laboratorium nasional, yaitu Litbangkes atau saat ini namanya BKPK Kementerian Kesehatan. Nah di sanalah nanti akan dilakukan PCR ya terhadap sampel-sampel yang ingin diketahui betul apakah ini memang cacar monyet atau bukan. Baik, jadi sebenarnya COVID ini sudah mengajarkan kita banyak ya Pak, bagaimana kita belajar mengenai Vaskes tadi, antisipasi. Dan lagi-lagi bahwa memang saya setuju bahwa hidup sehat itu bukan requirements, tapi sekarang harusnya sudah menjadi habit ya Pak ya?
ya gaya hidup dan Itu yang dengan harus, kebutuhan. iya itu yang harus kita pahami bersama. Jadi apapun virusnya, penyakitnya, kalau kita punya daya tahan tubuh yang baik, imunitas tadi, insya Allah kita bisa lewatin bareng-bareng ya Pak ya. Allah. Baik, Pak, satu mungkin ada informasi, kalau saya baca juga dari media online dan juga banyak informasi yang beredar, apakah benar ada mitos soal golongan tertentu yang memang rentan terkena cacar monyet ini, Pak? Sampai saat ini kami belum mendapatkan literatur itu atau informasi yang betul-betul itu menjadi dasar bagi bidang medis ya. Sebetulnya sama saja ya, sama saja. Jadi literasinya masih sangat dinamis ya Pak ya? Betul. Jadi tapi kalau menarik bahwa Pak, ini sebenarnya Anda menyebutkan tadi dan yang saya juga dapat informasi bahwa ini memang wabah yang sebenarnya sudah ada lama dan di negara-negara Afrika seperti itu. Namun muncul untuk saat ini di negara-negara yang non endemik. Apa makna di sini Pak yang bisa kita pahami untuk Indonesia sendiri? Ya itu karena adanya migrasi ya. Baik. Jadi mobilitas manusia yang tertular dan dia membawa ke negaranya atau ke negara orang lain yang dia bawa. Nah, saya kira walaupun itu tadinya dari zoonosis, dari hewan ke manusia, tapi saat ini tidak menutup kemungkinan ada juga penyebaran ya dari manusia ke manusia itu, karena memang dia sudah membawa virus itu. Baik, kalau kita tahu virus ini Pak, kalau tadi zoonosis dari hewan ke manusia, penyebaran atau penularan dari manusia ke manusia ini sangat memungkinkan dan seperti apa Pak kalau boleh tahu cara menularnya? Apakah kalau COVID kan kita tahu melalui pernapasan, batuk, kalau ini apakah melalui sentuhan atau ada media lainnya Pak? Ya, jadi yang pertama itu karena kontak erat atau sentuhan. Baik. Jadi kan cacar monyet ini ada ya kayak cacar dulu, masih ingat ya, kita cacar itu ada di wajah, ada di tangan, itu ada mengandung cairan atau virus di situ. Nah, apabila kontak atau kena orang lain, atau virus itu kena bahan yang lain dan dipegang oleh orang lain, maka itu akan terjadi penularan itu. Nah, tetapi juga ada yang droplet ya, yang droplet yang juga menyebabkan penularan. Nah, sehingga bagaimana kita mencegah ini? Satu, yaitu bagaimana dengan tetap pakai masker yang diduga kita ketemu dengan orang atau orang yang berpotensi. Yang kedua, kita tidak bersentuhan atau berkontak erat dengan para penderita ataupun hewan, bahkan dagingnya ya, daging penyakit hewan yang memang punya potensi adanya virus tersebut. Jadi sentuhan dan droplet tadi sangat memungkinkan ya Pak untuk media penularan. Kalau tadi Anda menyebutkan juga bahwa sebenarnya hampir sama dengan cacar lain. Berarti dengan kata lain gejalanya hampir sama seperti misalnya demam, pusing, persendian nyeri dan juga ruam-ruam. Kurang lebih seperti itu Pak. Boleh dijabarkan? Ya, ada yang membedakan sedikit di monkeypox ini, yaitu ada pembesaran kelenjar di leher, kemudian di ketiak, bahkan di selangkangan ya. Itu sementara di cacar yang lain itu tidak ditemukan sebagai pembedanya. Nah, kemudian untuk ruamnya atau lesi-lesi di muka, kemudian di tangan, itu hampir sama ya. Ya, hampir sama. Baik, jadi kira-kira tadi pembedaannya. Kalau inkubasinya Pak, kalau yang kita dapat juga informasi ya 6 sampai berapa hari Pak ini? Ya, jadi dalam literatur bahwasanya cacar monyet ini ada 2 fase ya. Fase prodromal itu sekitar 6 sampai 15 hari ya. Atau sekitar 6 hari lah gitu. Kemudian dilanjutkan dengan fase berikutnya. Ya, fase 1 tadi yaitu demam tinggi, kemudian dia sakit kepala yang hebat, kemudian juga ada tadi pembesaran di kelenjar, itu ciri khasnya. Tetapi berikutnya setelah hari ke-6 sampai hari ke-15 atau bahkan sampai hari ke-21, maka baru timbul tadi yang lesi atau ruam-ruam atau bercak-bercak yang ada di muka, di seluruh tubuh dan tangan terutama juga ya. Nah, itulah yang perlu kita ketahui masa inkubasinya, mulai dari gejala awal sampai ke gejala yang memang timbul lesi tadi atau ruam tadi, yang itulah yang menjadi sumber penularan yang cepat kepada orang lain. Dan yang
perlu kita juga pahami bahwa tingkat kematiannya juga rendah sekali ya Pak ya, antara 1 hingga 10% ya Pak ya. Ya betul. Ini yang betul, harus ya. kita syukuri lagi-lagi bahwa Kita jangan terlalu panik, Baik. walaupun berita media sosial sangat ya gitulah, tapi kita tetap harus waspada saja. Ya, ini pentingnya literasi Pak, bagaimana masyarakat memahami ya bahwa tadi tidak boleh panik. Semakin banyak informasi yang kita punya, kita makin sadar dan pintar dalam menghadapi banyak keadaan seperti itu ya Pak ya. Mungkin terakhir Pak, kalau kita lihat memang kondisinya memang tadi cukup bisa terkendali ya di tanah air, dan kita lihat juga beberapa negara juga ada laporan tapi tidak besar. Kedepannya Pak, apa yang dilakukan Kementerian Kementerian Kesehatan agar hal ini memang jadi concern dan tidak, kalaupun ada kasus segera cepat ditangani dan juga kalau bisa memang tidak zero case seperti itu. Ya. Oke. Nah, yang pertama mungkin kita membuat pemahaman bersama bahwasanya di dunia ini ada penyakit infeksi yang punya potensi menular, ya, baik menular kepada manusia maupun kepada hewan dan hewan kepada manusia. Nah, itu yang disebut dengan penyakit infeksi emerging. Artinya ada apa? Yaitu penyakit infeksi yang semula belum pernah ada, ya, atau pada saat yang lama dia ada terus muncul kembali. Itu disebut dengan emerging. Nah, satu lagi, kewaspadaan kita bukan hanya Kementerian Kesehatan. Baik. Kalau dilihat tadi zoonosis, maka Kementerian Pertanian yang membawahi masalah peternakan harus bersatu yang disebut dengan One Health ya. One Health. Jadi satu sistem kesehatan, baik itu pada manusia maupun pada hewan dan lingkungan gitu ya. Ya, dan saya rasa juga ini terkait juga pintu-pintu masuk ya Pak, bagaimana migrasi juga tadi, scanningnya untuk tidak hanya manusia, tapi kita tahu ada mobilitas, ada hewan dari luar yang masuk, begitupun juga hewan dari Indonesia yang memang diperjualbelikan, yang tentunya secara legal ya Pak ya. Baik, itu juga harus memenuhi syarat. Pak Syahril, terima kasih sekali atas waktunya, sehat-sehat. Lagi di Solo, saya dengar kabarnya. Selamat berakhir pekan. Insya Allah ini tren positifnya terus kita jaga ya Pak, agar tadi situasi makin baik dan masyarakat makin tahu bagaimana beraktivitas, tentunya dengan kesadaran protokol kesehatan. Terima kasih Pak Syahril. Terima kasih. Selamat sore. Dan salam sehat semua. Salam sehat. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now. Pemirsa, merebaknya virus monkeypox atau cacar monyet di Singapura membuat bandara dan pelabuhan di sejumlah daerah bersiaga. Alat pemindai suhu tubuh juga disiagakan untuk mengantisipasi masuknya virus melalui kedatangan turis. Daerah yang berbatasan langsung dengan Singapura seperti Batam dan Kepulauan Riau ikut waspada. Merebaknya virus cacar monyet atau monkeypox membuat sejumlah bandara dan pelabuhan bersiaga. Berbagai antisipasi dilakukan pengelola bandara dan pelabuhan. Di Bandara Soekarno-Hatta, petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 bersiaga di pintu kedatangan penumpang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta menempatkan sejumlah alat pemindai suhu tubuh. Petugas juga menerapkan sistem surveillance syndrome atau mengawasi secara visual terhadap penumpang dan kru pesawat yang datang dari negara yang terindikasi. Sementara itu, puluhan turis asal Singapura yang baru tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura Tanjung Pinang, Kepulauan Riau diperiksa kesehatannya. Petugas melakukan pemindaian suhu tubuh untuk mendeteksi jika ada yang terindikasi. Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Riau juga memasang sejumlah alat pemindai suhu tubuh. Jika ditemukan penumpang bersuhu tubuh 38 derajat, maka petugas akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini belum ditemukan satupun penumpang yang diduga terjangkit virus cacar monyet. Tim kontributor iNews melaporkan. Virus cacar monyet atau monkeypox ditemukan pertama kali sejak tahun 1960-an di sejumlah negara Afrika. Berbeda dengan penyakit cacar pada umumnya, virus cacar monyet ditularkan melalui hewan pengerat seperti kera, tupai, atau tikus.
Pemerintah Singapura melaporkan penemuan seorang warga Nigeria yang positif terinfeksi virus monkeypox atau cacar monyet saat berada di negeri itu. Saat ini pemerintah Singapura telah melakukan sejumlah tindakan preventif, termasuk melakukan karantina terhadap 23 orang yang diduga ikut terinfeksi. Berbeda dengan penyakit cacar pada umumnya, penyakit cacar monyet ini disebabkan oleh virus Staphylococcus aureus yang ditularkan dari hewan pengerat seperti kera, tikus, tupai, dan lainnya. Penularan penyakit ini dapat terjadi jika seseorang digigit atau dicakar hewan pembawa virus tersebut. Orang yang mengkonsumsi daging hewan yang mengandung virus juga dapat terinfeksi. Meski sangat jarang, penyebaran virus dapat terjadi jika seseorang bersentuhan langsung atau terkena sebaran virus dari batuk dari seseorang yang terinfeksi. Masa inkubasi virus cacar monyet berlangsung 6 hingga 16 hari. Gejala penyakit ini hampir sama dengan cacar pada umumnya, yaitu demam tinggi, pusing, rasa nyeri di persendian, letih, dan terjadi ruam atau bercak di wajah dan sekujur tubuh. Meski belum ada vaksin khusus, namun penyakit ini dapat sembuh setelah perawatan selama 2 hingga 3 pekan. Sementara tingkat kematian dari penyakit ini antara 1 hingga 10%. Untuk membahas lebih jauh mengenai cacar monyet ini, sudah bergabung bersama kami epidemiolog Universitas Griffith Australia, Pak Diki Budiman. Selamat sore Pak Diki dan selamat malam waktu Australia Pak Diki. Selamat malam, April. Oke, Pak Diki, bicara soal cacar monyet ini yang mana memang bukan penyakit yang baru untuk di beberapa wilayah negara, utama di Afrika yang mana sering jadi endemi di sana. Tapi ini mulai melebar di beberapa negara lain seperti Inggris, Spanyol, dan lainnya. Bahkan ini kita di Asia perlu waspada. Kemarin juga informasinya di Australia, di Melbourne, sudah 1 ditemukan. Ada informasi terbaru mengenai cacar monyet ini, Pak, di sana? Sudah 2 ya di Australia, sudah 2 saat satu ini ya? Di Melbourne, satu lagi di New South Wales. 2 negara bagian yang bertetangga dekat dan 2 negara bagian Australia yang aktif penerbangannya terutama dengan Eropa. Okay. Jadi artinya dalam konteks potensi penyebaran ya setiap negara yang memiliki jalur penerbangan dengan Afrika ataupun Eropa ataupun hub di antara 2 itu ya tentu memiliki potensi besar ya. Karena masalahnya gini ya April, monkeypox ini punya masa inkubasi yang bisa hampir 3 minggu gitu. Wah, jadi lama sekali ya. lama. Jadi masa inkubasi ini kan artinya orang belum bergejala gitu, belum terlihat bahwa dia sakit gitu. Jadi tapi ada potensi di tengah-tengah ketika dia sampai di wilayah itu, dia misalnya ke Indonesia, dia masuk bandara ya belum terlihat demam, tapi dalam tubuhnya sudah ada virusnya. Nah ketika sudah di dalam wilayah Indonesia baru timbul gejala, nah di saat timbul gejala itulah dia menularkan. Nah ini yang potensi kebobolan di berbagai negara di Eropa itu karena panjangnya masa inkubasi dari monkeypox itu yang bisa sampai 21 hari tadi. Baik, bicara soal bagaimana kewaspadaan yang harus dilakukan Indonesia, Pak Diki, kita mengetahui ini seperti dejavu mempertanyakan hal ini lagi kepada Pak Diki. Apakah mungkin bisa bertahan virus ini atau cacar monkeypox ini di Indonesia dengan iklim yang berbeda dengan Eropa? Sangat, dan ingat ini endemiknya di Afrika. Endemiknya di Afrika yang daerah tropis gitu, daerah yang sama dengan Indonesia gitu, sama dengan Asia pada umumnya, bahkan dengan Amerika Latin. Artinya di mana potensi itu hampir sama dan ini juga bukan hanya bicara iklim ya, tapi ini bicara hewan yang bisa menjadi reservoir dari monkeypox itu juga ada di sini di Asia umumnya. Dan satu lagi, kalau bicara dengan konteks monkeypox, untuk saya tambahkan informasi ya bahwa monkeypox ini pertama diberi nama monkeypox karena memang pertama ditemukan di monyet ya. Okay. Tapi ditemukannya bukan di Afrika, tapi di Denmark, di Eropa tahun 58. Jadi di satu penangkaran monyet yang dalam hal ini laboratorium tahun 1958 itulah pertama ditemukan virus ini.
Tapi itu di Eropa, bukan di Afrika. Nah, tahun 1970 baru terjadi terdeteksinya di manusia gitu. Jadi ini yang saya kira kita perlu melihat lebih dalam lagi dalam kaitan. Walaupun ini adalah virus lama, tapi sebetulnya kita masih ada missing links ya, dalam artian tidak serta-merta bahwa virus ini hanya bisa endemik di daerah Afrika. Buktinya saat ini dengan penyebaran di Eropa khususnya, dan terlihat kok ada terkesan lebih efektif ya penularan di antara manusia saat ini. Ini yang sedang jadi penelitian ya, pertanyaan kita ya, para peneliti di tingkat global. Namun sekali lagi untuk Indonesia tentu ini satu pesan yang penting bahwa kita nggak boleh menanggalkan alat perlindungan kita ya, apa itu protokol kesehatan termasuk di situ masker dan pola hidup bersih sehat tadi yang sebelumnya Dr. Sari juga menyinggung. Nah, namun celakanya negara-negara yang terdampak ini di Eropa itu adalah juga negara-negara yang sudah mulai abai, longgar ya. Bahwa perlindungan untuk monkeypox ini ya tidak cukup dengan protokol kesehatan yang COVID-19, tapi harus lebih ditambah lagi dengan personal hygiene atau cara mendeteksi lebih cepat dari adanya gejala. Karena tadi masa inkubasinya yang panjang itu yang membuat kita bisa kebobolan. Baik, Pak Diki, seberapa parah gejalanya jika manusia terpapar oleh cacar monyet ini? Sebetulnya secara umum gejalanya mild atau ringan, dan ini adalah versi ringan dari smallpox ya, smallpox yang sudah dieradikasi. Tapi sekali lagi saya harus sampaikan bahwa ada potensi perburukan terutama pada anak, bayi, ibu hamil atau orang yang ibu hamil dengan masalah kesehatan atau ada orang yang memiliki masalah imunitas. Itu bisa fatal dan bisa mematikan. Bahwa betul angka kematiannya ada yang 1-6%, tapi itu jadi monkeypox ini ada 2 strain, ya. Ada 2 versi virus yang jinak saat ini yang sedang berkembang di dunia nih, di Eropa. Itu yang dari Afrika Barat. Tapi ingat, monkeypox ini ada yang lebih parah itu yang ada di Kongo. Kongo ini fatalitasnya bisa sampai 10% kematiannya. Nah, ini yang kita belum tahu apakah dalam persebaran ini ada strain seperti ini, karena sekali lagi isunya adalah di masalah surveillance genomik juga ya, sama dengan COVID. Nah, ini juga harus berarti virus yang sedang berkembang sekarang baik itu di Australia bahkan ada di deteksi di Singapura belum bisa dipastikan ya Pak Diki ya, jenis virus cacar monyet yang seperti apa begitu? Itu yang kemungkinan itu West Africa, artinya yang jinak tadi yang kematiannya di bawah 6% ya. Tapi kita harus sadari juga ada kelompok masyarakat yang rawan, artinya kematiannya ya bisa benar-benar 5% itu kan kalau untuk penduduk yang besar ya bisa banyak juga. Tapi harus diingat juga ya bahwa pada beberapa kasus meskipun ini jarang itu bisa jadi karena begini ya, mungkin pernah lihat cacar smallpox ya, jadi bintil-bintilnya itu ada seperti bisa ada seperti nanah di dalamnya, dan ini jumlahnya bisa puluhan, bisa ribuan. Bayangkan, bisa ribuan. Dan terkonsentrasi bisa terutama di wajah. Dan bisa sampai ke daerah mata juga. Sehingga dampaknya pertama nanti dari sisi kosmetik. Ya kosmetik, dari sisi orang bisa garuk-garuk nanti bekasnya itu luar biasa kan, menjadi masalah. Kedua, dari sisi ada dampak dari bahkan ada kasus kebutaan pun ada walaupun jarang ya. Atau kasus-kasus yang sifatnya lebih mengarah pada misalnya infeksi secara umum. Nah, ini yang terutama bisa terjadi bila menjangkau masyarakat yang sosial ekonominya rendah, sanitasinya juga buruk, dan juga minim literasi. Ya, ini yang harus, artinya kita meskipun saat ini belum, tapi saya kira kalau bicara yang begini perkara waktu. Harus waspada begitu ya Pak Diki? Waspada dan perkawal waktu, April. Ya karena kita kan bukan negara yang
menutup diri ya. Bahkan negara Eropa saja bisa lolos ya, apalagi kita gitu. Saya bukan merendahkan, tapi ini bicara penyakit ya. Ketika kita melihat pada negara-negara yang screeningnya ketat kemudian dibobol, nah berarti kita sudah harus mundur ke belakang ke pertahanan kita yang ada di hilir ya, bukan hanya di hulu kalau pertahanan. Nah, karena kita sudah mulai di fase bisa menarik nafas dari pandemi COVID-19 ya Pak Diki, jangan sampai gara-gara cacar monyet ini kita harus tarik ikat pinggang lagi. Kalau bicara bagaimana virus ini sudah ada di sekitar negara tetangga Indonesia, prediksi Pak Diki apakah sudah ada di Indonesia atau mungkin ini hanya menunggu waktu saja? Ini menunggu waktu ya, menunggu waktu, walaupun sekali lagi saya sampaikan tidak perlu panik memang, tapi kita harus mundur ke belakang untuk terutama di sektor layanan terbawah untuk meningkatkan literasi. Bagaimana ya tadi tuh disampaikan, kalau ada orang merasa demam, ada ruam, terus ada benjolan di kelenjar getah beningnya, itu sudah langsung dia harus mengalami atau menjalani isolasi. Satu keluarga itu, satu keluarga. Dan ini harus kontaknya. Jadi sistem inilah yang harus, saya kira di Peduli Lindungi sudah mulai dimasukkan yang ini ya, walaupun kita belum, tapi ini namanya kita harus mitigasi sangat cepat ya. Karena ketika kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, itu yang akan meminimalisasi. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Betul. Begitu ya Pak Diki. Pak Diki bicara soal bagaimana penyakit ini sudah cukup lama begitu. Tadi dikatakan ditemukan di tahun 58 dan menjadi endemi di tahun 70 di Afrika. Apakah ada kemungkinan cacar monyet ini bisa menjadi pandemi saat ini? Kalau menjadi pandemi enggak, kecil sekali kemungkinannya. Karena alasannya? Apa? Syarat pandemi itu pertama dia umumnya patogennya baru. Ini patogen lama, satu itu. Kemudian kalau patogen lama pun syarat berikutnya imunitasnya benar-benar hilang atau sangat kecil di manusia. Nah saat ini terbukti dengan masih efektifnya vaksin smallpox ya, yang kita berhasil eradikasi di tahun 80-an. Artinya ke arah pandemi menjadi semakin kecil lah. Walaupun ada bahaya lain ya kalau dia bisa melakukan mutasi yang lebih advance sehingga bisa menyiasati masalah imunitas dari vaksinasi. Tapi tampaknya ke arah itu masih perlu waktu yang sangat lama ya. Jadi sudah ada vaksinnya ya Pak Diki ya, tadi disebutkan smallpox begitu? Ya, smallpox ya. Masih efektif 85%. Smallpox itu kan, jadi smallpox, monkeypox itu satu keluarga. Versi ringannya dari smallpox itu adalah monkeypox ini, dan alhamdulillah masih efektif si vaksin smallpox. Kalau untuk singkatnya ada untuk tips ya untuk pemeriksa ya. Kalau karena ini di tahun 80-an mungkin saya masih dapat begini. Nah ini kalau BCG bekasnya, saya hampir mau buka ini. Kalau BCG bekasnya di vaksin itu dia menonjol keluar. Kalau smallpox dia ke dalam kayak skarnya gitu. Nah itu yang nanti bisa pemeriksa beda-bedakan. Oh saya udah pernah nggak? Kalau belum, saya kira sekarang ada manfaatnya kalau pemerintah. Dan mudah didapatkan ya Pak Diki vaksin ini? Harusnya mudah, cuma sekarang mungkin ketersediaannya ini yang perlu nanti kita cek ke pemerintah ya. Jangankan Indonesia, soalnya beberapa negara pun sudah terbatas smallpox ini. Baik. Jadi tetap saja kita harus waspada terhadap cacar monyet ini meskipun penyakit lama, tapi kekhawatirannya juga harus dijaga betul karena gejalanya pun cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Pak Diki, terima kasih banyak Pak Diki sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf sekali karena waktu kita yang terbatas. Nanti kita akan bincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak Diki. Selamat malam waktu Australia. Selamat malam. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News. Pinisi Jakarta masih terus menjadi primadona. Cek audio. Iya. Cek. Kevin, bisa dengar Kevin? 1 2 3.
Aman ya? Kevin bisa dengar? Halo Kak April, bisa dengar Kak? Bisa. Sip. Dan tadi juga kami sempat berbincang kepada beberapa warga yang mereka mengaku senang dengan adanya peraturan